Halo Sobat APP, kembali lagi di Pop Up Podcast APP. Di episode kali ini bersama saya Valindi Syakina lagi apa? Kali ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa atau teman kita di Politeknik APP Jakarta. Halo. Hai. Boleh kenalin dirinya dulu, kenalan sama teman-teman APP. Halo semua, perkenalkan, nama aku Daniel Febrian, aku dari jurusan Perdagangan Internasional, Wilayah ASEAN, dan RRT. Sekarang menempuh semester 3. Oke, berarti kita seangkatan ya, Iya, sama-sama betul. semester 3 dan berarti kita angkatan 24 24. nih. Oke, Daniel tadi dari jurusan Piwar. Keluar. Di jurusan Piwar. Waktu itu masuk Piwar kayak gimana sih? Maksudnya kayak pertama kali masuk Piwar tuh first impression-nya kayak gimana gitu. Sebenarnya sejarahnya panjang sih, bisa dibilang. Gimana tuh? Jadi sebelum di Politeknik APP Jakarta ini, sama juga waktu itu sempat daftar di Politeknik Petrokimia. Tahu kan Banten. yang ada di Banten. Oh, iya. Nah itu di jurusan proses, kalau nggak salah, proses kimia. Intinya masih sejalur dengan pas waktu SMK, karena waktu SMK dulu teknik kimia. Oh gitu. Iya. Dari kimia tuh sekarang tiba-tiba ke perdagangan. Ini masih panjang sih Nah, sebenarnya terus ceritanya. gimana tuh? Kenapa Jadi, tiba-tiba ke perdagangan? Dan kenapa tadinya milih Banten? Yang di Banten itu? karena kalau pilih yang di Banten itu karena sejalur kan ya. Karena pas di SMK teknik kimia sejalur di sana, prodi proses kimia juga. Nah sebenarnya di sana tuh udah beberapa kali tes, beberapa kali percobaan. Kalau nggak salah tuh 5 kali atau lebih gitu. Wah. Jadi 5 ya kali, 5 kali. nggak lolos di sana tuh. Nah sesudah di petrokimia pun sempet coba juga beberapa daftar ke beberapa instansi, diantaranya sekolah kedinasan, terus instansi Polri, TNI. Waktu itu sempet daftar polisi, kalau nggak salah 3 kali polisi, cuman ya itu belum rezekinya jadi nggak lolos. Terus di TNI juga, TNI kalau nggak salah di TNI AD sekali, terus di TNI AU 2 kali. Nah kalau nggak salah 6 sampai 7 kali daftar di situ, cuman Keren banget. ya belum rezekinya di sana. Nah setelah itu sempat kerja juga di salah satu perusahaan di Tangerang, sama juga sebagai analis di sana karena sejalur dengan di SMK. Nah setelah pikir-pikir kayaknya harus ngelanjutin pendidikan sih. Sebenarnya nggak ada motivasi sih sebenarnya untuk ngelanjutin kuliah, karena ya udahlah kerja aja gitu, ngapain kan kuliah. Tapi yang membuat saya ke-trigger itu, jadi di kampung halaman saya di Banten, terutama di Kabupaten Pandeglang, itu ada sebuah komunitas, yaitu ya namanya sebuah organisasi sebenarnya. Iya. Namanya Beasiswa Aktivis Muda. Jadi di sana kumpulan anak-anak kampung yang sulit untuk gimana sih mereka agar melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Iya. Nah di situ banyak tuh teman-teman yang udah kuliah, terus di sana juga dikasih pembekalan seperti ya tes UTBK gitu. Alhamdulillahnya, dan itu semua gratis di sana tuh. Nah di situ teman-teman kan udah pada kuliah tuh, akhirnya ke-trigger gitu ya. Gue juga mau nih kuliah, tapi untuk jenjang S1 agak kurang minat ya, gimana ya. Tapi hatinya tuh ada di Politeknik aja gitu, Iya. kenapa gitu. Nah akhirnya di situ ngelanjutin tes, coba tuh tes di Politeknik Petrokimia yang tadi disebutin. Nah itu gagal. Nah terus udah coba juga di Politeknik AK Bogor, tahu kan? Tahu. Aku Nah, pernah ke situ, Kakak Bogor itu Nah, pernah datang. itu. Itu juga ikut kimia ya, berarti dasarnya Iya, tuh emang kimia. dari awal tuh pengennya ke kimia-kimia iya. gitu. Cuman di sana tuh nggak dilanjutin, emang bener-bener hanya administrasinya aja sih. Karena saya pikir udahlah
coba yang lain, jangan di kimia terus kan. Pengen mencoba hal baru Hal gitu ya, baru. keluar dari zona aman nih ceritanya. Nah, kan pada saat tes, karena kan saya di Politeknik itu kita kan di bawah Kementerian Perindustrian Iya ya. betul. Nah, itu kan ada data-data perguruan tinggi di bawah naungannya, terus nama-nama orang yang lolos juga kan. Nah, setelah saya lihat di website pas cek nama yang waktu di Kimia, nah itu tuh ada Politeknik APP Jakarta. Nah, saya penasaran tuh, apa sih Politeknik APP Jakarta? Terus scroll, carilah intinya di Instagram apa sih Informasinya Politekniknya. gitu ya. Iya. Ternyata ada 3 jurusan kan. Iya. Yang pertama perdagangan, logistik, sama marketing. Nah, entah kenapa tertarik gitu sama jurusan perdagangan internasional. Tergerak gitu hatinya buat masuk ke perdagangan. Iya, sebenarnya nggak ada basic apapun di sana. Bahkan untuk kalau di perdagangan internasional kan, maksudnya basic English kan. Betul. Tapi basic mah ada, cuman kayak ya udah, wah ini perdagangan internasional, keren aja gitu. Apa sih perdagangan Namanya internasional? Iya. gitu ya. Nggak Jual tahu. barang ke luar negeri Iya, gitu kan betul. ceritanya. Sebenarnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Nggak tahu itu jual barang ke luar negeri. Bener-bener pure karena tergerak aja Iya. melihat nama itu gitu ya berarti. Betul. Tapi keren banget loh Daniel. Kayak maksudnya dari segi mentalnya tuh kuat Iya. banget. Soalnya kalau aku sendiri tuh ya waktu itu daftar nih. Itu aku satu kali ketolak, aku berani lewat jalur SNBP doang, satu kali Iya. ketolak, aku berani langsung down banget, gak ada semangat belajar, nggak ngapa-ngapain. Terus habis itu akhirnya sama kayak guru aku tuh kayak langsung dikasih tahu, ini ada Politeknik APP di Jakarta, coba daftar, ada jurusan logistiknya. Nah kebetulan waktu itu aku juga lulusan SMK, tapi SMK-nya waktu itu aku jurusan logistik. Oh, jadi aku jadi dari awal pas ya. udah ngincernya tuh pengen di jurusan Logistik logistik, juga. pas gitu. Itu kan keren banget, gue kayaknya gue gak akan sesuatu deh kalau misalkan kayak gitu. Kali-kali daftar. Dan rezekinya alhamdulillah dari tergerak ya hati melihat nama itu ya. Alhamdulillah. Daftar ke Politeknik Politeknik APP APP Jakarta. Nah, waktu itu Daniel daftar ke Politeknik APP Jakarta tuh pakai jalur apa sih? Kan banyak jalurnya di. Kebetulan jalur Jarpis bersama. Jadi jalur Jarpis bersama tuh Jarpis bersama 2 waktu itu. Jadi pertama nggak diikutin, yang kedua baru ikut tes. Nah, Jarpis bersama itu udah di bawah naungan kementerian, jadi tesnya itu gratis. Jadi kita tinggal ikut tes, tunggu pengumuman aja gitu. Enak banget ya, bener. Nah, di dalam tes itu ada serangkaian tes, diantaranya tes akademik sama wawancara. Nah, di situ pas wawancara kan nggak harus sih sebenarnya, basic English kan, perkenalan. Nah, udah itu ditanya, kamu udah ada prestasi apa aja di bidang apapun gitu pada saat masa sekolah. Nah, saya jawab beberapa prestasinya ialah saya mendaftarkan diri sebagai duta kebudayaan dan pariwisata di daerah Kabupaten Pandeglang. Oh, Ya. Pandeglang. Nah, terus ditanya juga, kan kamu lulusan SMK, pasti ada ujian LSP. Nah, itu tuh ditanya juga, oh iya Pak, kebetulan saya juga ikut ujian LSP, terus sempat PKL juga, praktik kerja lapangan di salah satu instansi Dinas Lingkungan Hidup di daerah sana, sebagai analis juga. Nah, terus ditanya, sertifikat LSP, kamu udah punya sertifikat LSP kan? Kata yang mewawancari saya. Nah, kata saya, iya Pak, kebetulan ada, dan alhamdulillah nilainya pun cukup lah untuk bisa ya daftar di sini. Keren. Mungkin menurut saya itu juga jadi salah satu acuan untuk diterima di Politeknik APP Jakarta selain kita basic English. Terus ditanya juga kan, karena perdagangan, waktu itu ditanya tentang data pengiriman barang. Terus ditanya, ini data apa? Ya udah saya jawab, kata saya, ini data pengiriman barang di salah satu wilayah untuk dikirimkan ke luar negeri, kata saya. Sebenarnya nggak tahu sih sebenarnya. Iya, gitu tuh. Asal ucap aja, cuman kayaknya bener deh ini masuk. Berarti kemampuan analisisnya mantap nih ya Iya, dari alhamdulillah, bawa terus dari SMK. Nah, setelah itu 1 minggu atau 2 minggu setelah wawancara dan semuanya lah, intinya tes, alhamdulillah lolos, ada nama kan di situ, Daniel Febrian, perdagangan internasional. senang banget tuh, agak senang. Habis itu berarti langsung pindah ke Jakarta ya berarti kayak Iya, gitu. prepare waktu itu
oh masih jauh sih sebenarnya. 1 bulan sebelum masuk kuliah udah prepare cari kosan kan di Jakarta. Ya meskipun katanya di Jakarta sulit, ya yang penting Bismillah dapat lah intinya. Yang murah juga, alhamdulillah tempatnya enak juga Emang kosnya. strategis ya kan, berarti Strategis. Politeknik APP Jakarta ini Iya. teman-teman. Terus kayak berarti kan tadi kan pendaftaran tuh gratis. Terus habis itu tesnya berarti gak susah-susah banget lah ya Daniel, apa gimana Iya, tuh? mudah sih itu sebenarnya basic si akademik. Kalau aku tuh soalnya aku pribadi tuh masuk waktu itu pakai jalur prestasi. Oh jadi nggak ada tes ya? Iya, Enak. nggak ada tes. Aku cuma masukin rapot sama waktu itu tuh pas aku itu syarat masuknya itu rapot, terus sama ranking 1 sampai minimal 10 besar. 10 besar. Ya, 10 besar selama berapa semester gitu. Nah, habis itu sama mesti ngelampirin sertifikat-sertifikat juga kan. Iya. Udah dari situ. Karena dari awal tuh aku udah ya kayak emang udah karena dari awal tuh aku ngerasa tuh kayak aku udah berjuang nih 3 tahun habis-habisan jaga nilai nih itu segala macam. Terus habis itu pas ketolak SNBP tuh aku ya kayak aduh, rapot gue sayang banget mau dikemanain ya ini rapot kayak gitu. Dan emang yang dimau itu jurusannya cuman mau lanjut ke logistik aja. Karena dari SMK tuh aku udah yang kayak secinta itu sama logistik dan ternyata di APP ini seru banget logistiknya. Karena kita lebih praktikumnya lebih dalam lagi kan istilahnya di sini tuh apalagi kan D3. Nah, berarti kalau misalkan Daniel sendiri waktu daftar itu berarti dipermudah apa susah sih pas mau daftar ke APP? Sangat dipermudah sebenarnya. Karena waktu itu kayak ngerasa diyakinin gitu setelah wawancara, setelah melewati beberapa tes gitu dari mulai tadi akademik, terus kalau nggak salah akademik ya kalau Jarpis. Cuman nggak tahu ya setiap tahun tuh beda-beda juga peraturannya. Akademik, wawancara, sebenarnya akademik tuh belajar lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah belajar dulunya kayak basic matematika, terus pengetahuan umum, mungkin nggak perlu juga nggak apa-apa karena semudah itu loh masuk APP itu. Tinggal dari diri kita aja, keyakinan kita bahwasanya kita sanggup nggak sih di jurusan tersebut, bisa nggak sih ngadepin jurusan tersebut ke depannya gitu. Nah di situ udah semuanya ya alhamdulillah lancar. Jadi kita tuh sebenarnya nggak usah mikirin wah sesulit apa tes, jadi jalanin aja gitu. Yang penting kita udah berusaha gitu aja. Keren banget tuh kata-kata hari ini dari Daniel. Nah, terus pas udah pindah ke Jakarta nih, habis itu kayak pas pindah ke Jakarta itu kayak kamu pertama kali pindah ke Jakarta tuh dalam pikiran kamu tuh apa kayak dari Banten habis itu ke Jakarta apa kayak menekatkan dalam diri ya kan apalagi anak rantauan gitu kan kadang-kadang kalau anak rantauan kurang dibatasin gitu ya pergaulannya gitu kadang-kadang suka yang kayak jadi jauh dari orang tua gitu kan istilahnya kadang-kadang suka yang kayak jadi gimana kayak gitu. Nah, Daniel sendiri tuh waktu awal pindah ke Jakarta motivasi ada nggak sih motivasi tersendiri dalam diri kamu itu kayak aku mesti kayak gimana ya di Jakarta ini aku mesti ngapain? Oke, siap. Jadi sebelum berangkat ke Jakarta tuh sempat ada dilema dari orang tua nanya apa Politeknik APP Jakarta karena kan orang tua saya tuh emang latar belakangnya nggak sampai perguruan tinggi ya masih lulusan SD malah. Ibu terutama. Keren banget mau orang tuanya Daniel ini. Nah setelah dilema saya yakinin kan ke orang tua ya udah jalanin aja siapa tahu ini jadi jalur keberkahan dari apa yang Allah kasih gitu. Jadi ya udah jalanin aja terus udah nyampe di Jakarta emang rasanya tuh wah beda gitu sama kampung halaman. Intinya kalau misal kita lihat ke jalan orang tuh buru-buru banget gitu. Lihat ke jalan lihat ke yang mau ke kereta gitu, jalur kereta. Nah, itu orang buru-buru banget cepet-cepet banget mau kemana sih? Ternyata emang Jakarta tuh ya sesibuk itu gitu. Jadi lumayan kaget juga sih sebenarnya di Jakarta. Terutama dengan kalau pergaulan sih alhamdulillah semuanya teman-teman juga baik, terus lingkungan juga alhamdulillah bagus karena sebenarnya kalau masalah lingkungan sama pertemanan itu tergantung dari diri kita sendiri mau berteman sama siapa, tetap jadi diri sendiri intinya. Kalau kita emang dasarnya pada saat di kampung itu orangnya
misal nggak ikut pergaulan yang ya tahulah Iya. anak-anak jaksel kayak gimana. Kayak gitu, ya udah pertahankan diri kita konsisten, dan kalau mau ikut ke pergaulannya ikut aja, tapi keburukannya jangan gitu. Sebenarnya kagetnya tuh ya di pergaulan sih, tapi kalau kita udah ngeyakinin ke diri kita nih, wah saya mah ikut pergaulan tapi nggak ikut deh kalau yang buruk-buruknya. Insya Allah nanti juga bagus kok pergaulannya. Jadi tergantung diri kita sendiri sih sebenarnya. Balik lagi ke diri kita Iya. masing-masing lagi ya, mau kayak gimana Sebenarnya gitu. seperti itu sih. Pilih jalur hidup mau kayak gimana tuh balik Iya. lagi ke diri Diri masing-masing. Masing-masing. Tuh. Terus habis itu Daniel nih sekarang selain kuliah, kesibukannya apa aja nih? Apalagi sekarang kita udah ngeliat nih teman kita di sini menggunakan baju yang sangat-sangat keren. Iya. Tuh ada tulisannya yaitu Duta Pora. Apa tuh Duta Pora? Nah, jadi Duta Pora itu singkatan dari Duta Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Keren banget, keren banget. Jadi Nah, Duta gimana? Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta ini di bawah naungan Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Nah, tupoksinya, jadi kami itu lebih ke pengembangan diri para pemuda yang ada di DKI Jakarta, tentang kepemudaan, leadership, dan lain-lain. Tentunya kami juga di bidang olahraga juga, seperti itu. Ya gitu. Keren, Sebagai brand ambasadornya Dispora lah intinya. keren banget loh, keren banget. Berarti mainnya sekarang ke gedung itu ya, Dispora. Ke Iya, kantornya. betul. Kalau rapat sih paling di Gitu. sana Ih, tuh. keren banget. Ikut dong, boleh nggak? Boleh. Siapapun boleh daftar kok. Boleh daftar Iya. ya. Nah itu gimana? Apalagi kan kamu kan sebenarnya anak rantauan nih dari Iya. Banten. Terus habis itu tiba-tiba pindah ke Jakarta, kuliah, habis itu tiba-tiba daftar Duta Pora Jakarta, DKI Iya. Jakarta. Itu kayak gimana ceritanya bisa tiba-tiba? Enggak dong, pasti nggak mungkin Iya, tiba-tiba, nggak pasti mungkin. udah direncanakan ya. Betul. Direncanakan. Nah itu gimana ceritanya sih bisa tiba-tiba Oh, jadi iya. daftar ke situ dan gimana caranya? Mungkin bisa Oke, nih oke. sharing-sharing bersama kita anak-anak KPP. Siap, pasti dong sering-sering. Nah, jadi prosesnya lumayan panjang ya. Dari sebenarnya sebelum saya daftar Duta Pora ini, daftar juga Duta Kampus, terus Abang None Jakarta Selatan. Nah, itu tuh kayak sudah berusaha, namun bukan rezekinya di sana. Nah, di situ saya melihat bahwasannya diri kita tuh pasti ada kekurangan di dalam apa ya, tujuan kita tersebut sehingga kita gagal. Nah, di situ saya memperbaiki diri gimana gitu. Apa yang salah dari diri saya harus perbaiki, harus dilatih lagi. Nah, setelah itu saya tuh memegang prinsip bahwasannya ketika kita gagal pasti Allah kasih yang lebih baik lagi setelah itu. Jadi saya berusaha terus cari informasi, terutama di Instagram ya, waktu itu lewat ada tuh Duta Pora ya. Nah, Duta Pora apa sih? Sebenarnya kami tuh masih awal di Jakarta ini, di seluruh Indonesia terutama. Jadi tahun pertama kami dibentuk tuh tahun 2024. Baru ya, Ya, berarti. jadi berjalan 2 tahun, hampir 3 tahun angkatan ini, 2026 nanti insya Allah. Nah, setelah cobalah daftar di Duta Pora, ikuti seleksinya. Jadi seleksinya tuh ada beberapa seleksi, yaitu diantaranya seleksi berkas, terus wawancara, dan seleksi kemampuan. Prestasi kita, kemampuan kita di bidang apa. Tentunya di Duta Pora pun sangat dilihat tentang bukan hanya olahraganya aja, tapi tentang kepemudaannya. Nah, di situ dites karena kebetulan saya juga olahraga di bidang kalistenik. Jadi kalistenik itu suatu olahraga yang hanya tumpuannya itu seluruh badan. Jadi beda dengan gym. Kalau gym kan ya angkat beban lah intinya. angkat beban. Nah, tapi kalau kalistenik itu? ini, jadi dia itu seperti push up, pull up. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Nah, setelah semua tahap, ada juga tahap psikologi. Di situ mungkin yang paling dilihat untuk bisa masuk ke Duta Pora tersebut. Karena ya masa sih kita psikologinya rendah dimasukin, ya nggak mungkin Iya ya kan? nggak mungkin ya. Ntar Iya. bikin onar, bikin apa segala macam. Betul. Takut berabe nih Iya. masalahnya urusannya. Apa namanya? Duta Pora masa tiba-tiba bikin onar, nggak Iya, mungkin nggak dong. mungkin. Makanya dari psikologinya ya berarti. Berarti aku tahun depan mau daftar juga.
Boleh, siapin aja dirinya. Latih lagi apa yang kurang, berlatih sih intinya, berarti berdoa, berusaha. Soalnya aku juga waktu itu suka banget tuh push up gitu. 3 tahun yang lalu. Casis ya? Iya, soalnya waktu itu tuh SMK aku tuh semi-semi taruna gitu kan. Oh, Aku semi-semi taruna gitu SMK Iya. aku. Nah, waktu itu temen-temen itu tuh pada obses banget pengen daftar ke CASIS kayak gitu segala macam. Oh, iya, paham. Nah, abis itu aku kayak ikut mau juga nih. Keren mau juga gitu. Ternyata kita berhenti tengah-tengah jalan, ternyata emang bukan passionnya lagi di sana. Gitu deh. Gitu. Terus habis itu dilantik, lolos tuh. Nah itu pas Alhamdulillah lolos. kayak udah nih kan tahap seleksinya yang itu. Terus habis itu ada apa lagi? Apalagi aku ngeliat nih di Instagramnya ada malam final apa segala Ya, macam yang kayak malam gitu-gitu. grand Itu ngapain final. aja tuh? Nah, di sana kami diberikan pelatihan dasar seperti kepemudaan, leadership, public speaking, pengetahuan dasar tentang pemerintahan yang ada di DKI Jakarta. Itu saja sih sebenarnya. Terus banyak sih sebenarnya dilatih dari mulai cara kita berbicara di tempat umum bagaimana, cara menjadi MC bagaimana, cara melatih diri kita agar memanage waktu dengan baik bagaimana. Pas waktu sebenarnya ada beberapa setelah lolos dari Duta Pora itu, pertama ada tahapan prakarantina. Jadi di situ tuh persiapan untuk ke karantina. Itu ngapain aja tuh di situ? Nah, di situ pelatihan juga, jadi public speaking, terus pengetahuan dasar, kepemimpinan, sama pengetahuan tentang pemerintahan yang tadi saya jelasin. Nah, setelah prakarantina, kalau nggak salah masa prakarantina tuh 1 minggu lebih deh, kurang lebih seperti itu sih. Baru di karantina. Nah, baru di karantina di hotel waktu itu. Nah, di karantina pun sama sebenarnya. Jadi proses prakarantina itu proses pematangan untuk di karantina. Jadi pas masuk karantina tuh nggak yang istilahnya nggak tahu apa-apa banget Iya, gitu lah ya. betul. Kayak pas masuk karantina tuh istilahnya cuma tinggal nerapin yang udah Nerapin. dikasih tahu di prakarantina. prakarantina. Keren banget, seru banget deh. Iya. Nah, setelah beberapa tahapan, setelah kami diseleksi, setelah kami istilahnya dinilai pada saat karantina itu, masuklah ke tahap grand final. Jadi penentuan, sebenarnya kami tuh udah jadi Duta Pora. Nah, pada saat grand final ini penentuan 8 besar kalau nggak salah. Itu kayak gimana lagi tuh konsepnya? Nah, 8 besar ini ada beberapa kategori pemenang. Di antaranya ada Duta Poranya yang menjadi ikon si Duta Pora tersebut. Iya. Terus running up 1, running up 2 sebagai pemenang ke-1, kedua. Terus ada MVP, jadi sebagai favorit lah intinya. Iya. Terus ada beberapa lah intinya di 8 besar itu. 8 besar itu 8 pasang. Nah, kebetulan saya nggak masuk ke 8 besar itu, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya tujuan masuk ke Duta Pora ini ya untuk melatih diri kita agar menjadi lebih baik tentunya. Apapun hasilnya, menang ataupun enggak, yang penting udah masuk aja di dalamnya. Ya, kita jalanin gitu aja sih. Tapi keren banget loh, jadi finalis saya itu udah keren banget. Apalagi kan Alhamdulillah. masih melewati beberapa yang daftar juga nih, kan gak semuanya juga masuk ke finalis. Iya. Itu udah keren banget bisa Iya. masuk ke finalis. Kayak sebenarnya jangan kan jadi finalis aja sih, menurut aku di aku yang sekarang ini ya, dalam diri aku yang sekarang, setelah menerima beberapa kegagalan gitu ya, kayak ngerasa tuh punya nyali buat daftar aja tuh udah satu hal yang besar banget, betul. tuh udah keren banget. Dari situ kayak punya semangat, pasti punya semangat buat daftar aja tuh kayak udah keren banget. Iya. Keren banget, gue applause banget sih kalau. Thank you. Terus ngapain lagi? Nah, itu tuh udah ngejabat dari kapan? Nah, karena saya angkatan 2025, jadi menjabatnya itu dari 25 sampai selesai 2026. Jadi masanya itu minimal 1 tahun, maksimal 2 tahun untuk pengabdian. Dan lo sendiri mau gimana? Mau 1 tahun, 2 tahun? Kalau saya sendiri tergantung dari pihak Duta Pora, karena sesuai dengan kebutuhan dan
sebelum kita dilantik nih jadi Duta Pora, ada beberapa tanda tangan, ada beberapa surat pernyataan yang harus kami tanda tangani, diantaranya penugasan. Karena kami diwajibkan untuk penugasan 1 tahun lebih. Nah, di situ mungkin mengikuti surat itu tersebut. Jadi kami mengikuti yang sudah ditentukan. Sebenarnya kayak kontraknya gitu, Kak. Kontraknya seperti kontrak sih sebenarnya, kontrak masa jabatan. Sebenarnya gak ada batasan sih untuk mengabdi di Duta Pora tuh, setiap tahun atau pokoknya setiap hari jadi Duta Pora intinya kalau udah jadi Duta Pora. Iya. Olahraga tiap hari nggak semenjak jadi Duta Pora ini? Alhamdulillah sebelum jadi Duta Pora pun olahraga setiap hari. Nah gitu. Iya. Jadi sampai sekarang Sih, ya. kayak gitu, masih olahraga terus itu yang kayak push up gitu-gitu. Sit up, lari. Nah, konsisten ya berarti. Insya Allah konsisten. Keren. Nah, tuh kalau misalnya lari kayak gitu berarti gimana tuh? Kalau aku tuh dulu waktu aku bilang aku suka-sukanya lagi suka-suka olahraga, itu tuh yang kayak beneran lari dari masih gelap nih, masih subuh. Udah niat banget Subuh ya. lari. Soalnya waktu itu aku sekolah tuh jam 6. Jam 6 udah mesti di sekolah, itu kan sampai sore abis itu. So aku itu ikut OSIS gitu-gitu juga kan. Nah, itu bakalan yang kayak di sekolah tuh sampai malam. Oh. Nah, ya udah kan waktu aku lari kan cuman subuh doang dong sebelum aku berangkat sekolah aja. Waktu itu aku kayak gitu tuh. Terus kayak lama-lama capek, jadi tidak lagi. Iya. Jadi berhenti. Doakan itu kembali ya supaya aku bisa menjadi Duta Pora. Bisa kok, sebenarnya untuk memulai hal kecil itu tuh dimulai dari hal kecil. Misal kita jalan kaki lah ke kampus, lumayan jauh ya. Aduh, Tidak Bapak tadi ngomongin masalah naik kereta lari itu, saya salah satu manusia yang ikut lari itu mengejar kereta nih Bapak, mohon maaf. Nah, itu juga termasuk olahraga ringan, lari-lari mengejar kereta. Iya bener banget. Aduh. Ngejar kereta, ngejar apa lagi ya? Ngejar Jaklingko, ngejar harapan. Semuanya ada dikejar pokoknya. Iya. Terus apa lagi? Apa lagi? Gantian. Coba, aku juga mau ditanya-tanya. Oh iya. Kalau Val nih, jalur masuk ke sini jalur apa? Tadi aku udah bilang aku masuk itu pakai jalur prestasi. Ya? Itu semua terjadi karena apa sih emang rezekinya di APP. Rezekinya di APP, masuk di logistik APP. Terus habis itu, soalnya waktu itu aku juga masuk, aku tuh sebenarnya adalah anak yang nggak dibolehin ngerantau, nggak dibolehin jauh-jauh. Aku kan di Depok rumahnya, nah itu nggak boleh jauh-jauh sama orang tua aku. Soalnya aku masih waktu aku lulus itu aku baru banget punya KTP. Aku baru banget punya KTP pas lulus SMK. Terus habisnya kayak orang tua mungkin ngeliatnya masih kecil banget apa gimana kali ya. Itu nggak dibolehin. Jadi waktu aku daftar SNBP, emang kayaknya nggak ada ridho restu orang tua di situ tuh juga. Jadi restu orang tua itu perlu ya teman-teman. Jadi udah prepare dari awal ke APP ya? Iya, dari awal udah ke APP. Nggak ada pikiran untuk coba lagi SNBT atau gimana? Tadinya pas aku tolak SNBP, aku tuh langsung beli buku SNBT. Kayak itu beneran mepet banget kan waktunya. Oh iya. Ngejar SNBT. Terus habis itu ternyata, tapi dari lubuk hati yang paling dalam, aku tuh juga udah yang kayak nggak deh, pokoknya pengen KPP aja. Pokoknya kalau pengen keterima APP, aku nggak ikut tes yang lain, kataku gitu. Emang hati aku ini udah untuk APP, cinta itu sama APP. Keren, berarti udah ditanamkan jiwa kampus merahnya. Karena kan merah ya kampus. Iya, kampus merah tercinta. Gitu. Nah, udah deh akhirnya SNBT. Tapi aku tuh kan juga daftar kedinasan. Itu tapi atas permintaan orang tua buat daftar kedinasan itu. Apa tuh? Sepilong. Jadi, pokoknya waktu itu aku sebenarnya pengen ikut kedinasan. Tapi yang aku daftarin itu bukan yang aku pengen. Karena kan waktu itu kan kita masuk kedinasan kayak gitu-gitu kan butuh batasan umur ya. Iya kan? Nah, waktu itu minimal itu banyak banget yang minimal 18 tahun. Belum termasuk berarti waktu itu. Iya, nah saya ini seonggok manusia 17 tahun itu waktu itu mesti nyari dulu nih mana yang 17 tahun. Apalagi kita dari SMK kan, terbatas banget buat daftar kayak gitu-gitu. Untungnya Politeknik APP Jakarta ini teman-teman menerima umur kalian mau umur berapapun. Ya kan? Bener gak? Betul. Umur berapapun, dari jurusan apapun. Buktinya Daniel dari
Jurusan kimia kan Kimia tadi, jurusan kimia. ke perdagangan. Perdagangan. Terus Daniel ngapain lagi nih sekarang? Apa namanya? Duta Pora, Politeknik APP Jakarta, belajar. Nah itu gimana tuh? Apakah pembelajaran di APP ini tuh kayak sesuai gak sama ekspektasi kamu? Kayak mungkin apalagi dari anak sekolahan gitu ya, anak sekolah, abis itu pikiran kuliah, kayak gimana ya nanti kuliah, ekspektasinya tuh kayak gimana gitu. Pada sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih ekspektasinya lumayan berekspektasi karena di APP ini selain kita teori, karena kebanyakan praktek ya, kalau nggak salah 60% atau berapa persen praktek, sisanya teori. Karena di SMK juga terbiasa praktek, jadi ini Politeknik APP Jakarta tuh emang sesuai gitu, banyak praktikumnya. Ekspektasinya sesuai lah dengan waktu SMK ketika saya mau daftar ke Politeknik nih, pasti banyak praktek, ternyata benar. Apalagi di Politeknik APP Jakarta, beberapa fasilitasnya sangat mendukung untuk praktikum, terutama di jurusan perdagangan, logistik, dan marketing pun sudah disiapkan beberapa lab khusus Betul banget. Khusus dari jurusan tersebut. Jadi, alhamdulillah lumayan memadai juga untuk kami para mahasiswa gitu. Ekspektasinya bagus sih, sesuai dengan apa yang dibayangkan. Benar sih, waktu itu aku juga kayak gitu. Waktu itu kan aku dari logistik. Nah, waktu aku SMK itu, aku kayak misalnya kenal alat-alat MH tuh cuman beberapa aja. Kayak cuman waktu itu pakai hand pallet namanya nih, ada hand pallet buat pindahin barang. Nah, waktu di SMK tuh cuman ada kayak hand pallet, hand stacker, kayak gitu-gitu aja. Nah, pas di Politeknik APP Jakarta ini, aku ngeliat kayak, wah, apalagi sampai ada replika gudang. Aku pertama kali kesini kayak, udah, aku pengen banget kuliah di sini. Jadi emang bener-bener ini dunia nyatanya kerja gitu. Benar banget. Terus habis itu tadi kan Daniel dari Banten ke Jakarta. So kuliah Politeknik APP Jakarta. Habis itu jadi duta Pora. Nah, Daniel sekarang kayak gimana nih ngebagi waktunya itu semua? Apalagi katanya konsisten juga kan ya tadi teman-teman olahraga. Itu gimana tuh bagi waktunya? Pengen tahu. Ngebagi waktu. Sebenarnya agak dibilang sulit, enggak juga, tapi dijalanin. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, jangan lupa sholat. Iya, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu, segala kegiatan gitu, segala kesibukan kita, insya Allah termanage semua. Jadi kita tuh otak kita tuh sudah terdoktrin untuk bisa membagi waktu dalam sholat tersebut. Karena kan ada beberapa ulama yang bilang, perbaikilah sholatmu, maka akan diperbaiki semua soal hidup gitu. Nah, dari situ mungkin tips yang utama ya, terutama untuk bagi kita umat Islam ya, dimulai dari sholat dulu untuk bisa memanage waktu tersebut. Sebenarnya untuk membagi-bagi waktu itu, tadi yang saya bilang, agak sulit, tapi ketika dijalanin bisa. Misal ketika di APP kuliah, nah saya ditugaskan untuk di penugasan di Duta Pora sebagai pendamping, misal di salah satu bidang keolahragaan. Nah itu kadang kalau di APP tuh bentrok gitu sama jadwal kuliah. Nah itu gimana tuh? Nah gini, kalau cara saya sendiri, saya hubungin secara langsung ataupun enggak dosen pengampu tersebut. Jadi kita bilang baik-baik, kan bisa disesuaikan juga penugasan tersebut. Ada yang lebih urgent, ada yang enggak. Nah ketika yang urgent ini, mau gimana lagi kan kita harus menyampingkan perkuliahan. Nah di situ cara kita ngebujuk dosennya sih sebenarnya. Sebelum ngebujuk dosen tuh supaya kita di ACC untuk izin, ya bismillah dulu, minta kelancaran sama Allah. Kayak gimana gitu. Ya Allah, bismillah, saya mau ngechat dosen pengampu ini untuk acara tersebut. Ya kita fair-fairan aja sama Allah. Insya Allah kalau kita bilang langsung gitu sama Allah, nah nanti berjalan kok lancarnya. Alhamdulillah ketika saya penugasan di Duta Pora dan bentrok acaranya di Politeknik APP Jakarta terkait mata kuliah, alhamdulillah dosen-dosennya tuh baik gitu, diizinin gitu. Kalau nggak diizinin berarti ada
tugas tambahan dari dosen tersebut. Jadi Buat nggak iya, masuk di matkul itu ya. iya betul. Sangat mudah sekali untuk di APP. Intinya tergantung bagaimana kita cara mengkomunikasikan apa yang sedang terjadi hari ini kepada dosen dan kepada pihak terkait, seperti saya mengikuti Dudapora kepada pihak Dudapora tersebut. Bener sih, aku juga ngerasain hal itu soalnya kan ya di Politeknik KPP Jakarta ini teman-teman. Kayak aku kan juga jadi duta kampus itu kayak kemarin tuh pas lagi banyak penugasan-penugasan hari besar Sangat sibuk. kampus, Berarti. itu tuh kayak emang ngerasa banget dipermudah, bisa ganti jadwal, bisa juga yang kayak minta tugas tambahan Minta tugas kalau tambahan, tuh. misalnya kita nggak bisa masuk. Itu bener banget teman-teman, jadi kayak dipermudah banget sih situ ya, Iya, alhamdulillah bener. alhamdulillah. Kita berdoa dulu, mohon kepada Allah. Iya, betul. Intinya berdoa untuk memperkuat perizinan Dan sholat 5 dan sholat lima waktu. Betul. Jangan lupa itu berarti. Nah, terus habis itu balik lagi nih di Duta Pora, aku penasaran. Selama udah ngejabat ini, jadi Duta Pora tuh udah ngapain aja? Kayak udah penugasan apa aja sih gitu? Saya kayak penasaran apakah bertemu dengan atlet-atlet keren di Indonesia ini? Ya, alhamdulillah untuk selama penugasan ini, pertama penugasan tuh ada di acara apa ya waktu itu? Kalau nggak salah Hari Sumpah Pemuda, kita tuh bikin stand khusus dari Duta Pora. Jadi kita tuh memperkenalkan lah, branding. Namanya kita masih baru, kita branding dulu bagaimana Duta Pora di Hari Sumpah Pemuda tersebut yang dilaksanakan di GBK di Senayan. Nah, kami menjumpai beberapa pejabat, tentunya beberapa pejabat yang ada di Dispora, terus kami juga foto-foto. Nah, setelah penugasan itu, kami ditugaskan di acara Popnas dan Peparpenas. Jadi, Popnas itu singkatan dari Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Jadi, isinya adalah siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta. Dan Peparpenas itu saya lebih kesederhana lagi ya mengucapkannya. Seperti Peparpenas itu pekan olahraga yang dimana di dalamnya itu ada olahraga khusus disabilitas gitu. Oh gitu, Iya. iya aku pernah lihat sih itu di TikTok. Betul. Itu kayak gimana tuh? Jadi untuk Popnas sendiri itu ada banyak cabang olahraga, di antaranya ada tenis, terus sepeda, renang, dan lain-lain intinya. Nah, sama pun untuk di Peparpenas ini. Peparpenas ini mengikuti yang di Popnas, cuman pesertanya itu peserta yang disabilitas gitu. Keren gak sih Iya, orang yang punya keterbatasan bisa berusaha untuk membanggakan orang tua, membanggakan daerahnya gitu. Bahkan kayak jatuhnya mereka tuh bisa ngegunain kekurangan mereka Iya, sebagai betul. kelebihan gitu loh, keren banget gak sih? Sebenarnya waktu pas di Popnas tuh sangat kayak terpukul gitu ya tentang semangatnya pemuda-pemudi yang menyisakan waktu mudanya untuk berjuang terutama di bidang olahraga, terus dengan keterbatasannya bahwa mereka tuh dengan keterbatasan pasti bisa. Nah, apalagi kita juga harus lebih bisa dari mereka gitu. Makanya Daniel punya rasa semangat dan pantang menyerah Iya, yang betul. luar biasa nih. Semoga energi Daniel ini bisa tersampaikan ke aku. Wah, siap pasti. Gitu, ternyata seru banget nih teman-teman. Iya. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar sama Daniel hari ini di Pop Up APP. Oke, kalau begitu mungkin sekian dulu kali ya episode buat kali ini. Apa masih nggak ada mau? kata-kata nih untuk Oh boleh. pemuda Oh iya boleh. yang ada di Bener banget. Boleh nih Daniel Nah. ngasih kata-katanya buat mungkin pemuda-pemudi di Politeknik APP Jakarta Ya, di seluruh atau enggak buat di Indonesia. seluruh Indonesia. Kata-katanya adalah ketika kita masih muda ini banyak sekali perjalanan yang akan kita hadapi ke depannya. Intinya jangan ragu ketika kita keluar rumah untuk berjuang.
Nah, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, sebaik-baiknya Allah yang Maha Pelindung. Jadi itu yang saya terapkan gitu setiap kali saya berjuang dari mulai tes ke tadi beberapa sekolah, instansi dan lain-lain. Saya mengucapkan kalimat tersebut untuk doa, dan ketika ada penguatan tersebut, doa itu sebagai penguat ketika kita melangkah untuk bisa jadi lebih baik. Dan yang kedua adalah terapkan tiga hal, yaitu berusaha, bersabar, dan ikhlas. Ketika kita berusaha, uh, ketika kita berusaha terus menanti akan usaha tersebut, kita harus sabar. Dan ketika kita sabar, terus kita mendapatkan hal yang kita inginkan, kita bersyukur. Dan ketika kita gak dapat apa yang kita inginkan, kita ikhlas. Itulah kunci agar hidup kita bisa menjadi lebih baik, insya Allah. Itu aja sih. Keren banget kata-katanya. Sungguh-sungguh memotivasi kita semua nih teman-teman. Semoga apa yang diucapkan Daniel tadi bisa meninggalkan berbekas dan bisa juga diimplementasikan ya di kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan sobat APP, teman-teman APP, ataupun di kehidupan aku sendiri semoga bisa ya menerapkan tiga hal tersebut. Iya benar, semoga kita semua bisa menerapkan hal tersebut. Keren banget Daniel kata-katanya, motivasinya, terus dari tadi juga udah kita ajak-ajak ngobrol nih panjang lebar segala macam, terus kayak aku ngerasa keren banget tuh. Oke, kalau begitu aku ucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir diajak ngobrol-ngobrol di pop-up APP ini. Oke teman-teman, sekian episode pop-up podcast APP episode kali ini. Sampai jumpa di pop-up episode selanjutnya. Dadah!